Di bagian keempat, kita akan mempelajari bagaimana menghitung mixing time dari hasil simulasi CFD. Untuk mixing time, kita nanti akan mensimulasikannya secara transien ya. Kita buka terlebih dulu Fluentnya dan kita buka case and dat yang terakhir kita simpan ya setelah kita menentukan flow number itu kita buka terlebih dulu. Kita baca ya yang terakhir kita simpan saat kita menentukan flow number, pumping power number dan flow pattern. Ini kita buka terlebih dulu. Ini sudah terbuka. Kita simpan terlebih dulu dengan nama lain karena kita akan mensimulasikan secara transien ya. Supaya nanti ini tidak hilang ya karena terupdate dengan mode transien. Jadi ini kita simpan misalkan K epsilon mixing time. Oke. Nah, ini sudah write case and datnya sudah tersimpan. Nah, baru kita setting ya. Ini transient. Kemudian model. Nah, kita akan modelnya menggunakan spesies transport. Nah, ini. Nah, ini spesies transport. Kita pilih ya. Ini oke saja. Oke. Default saja ya ini. Oke. Oh iya, ada yang terlupa di video part 3. Kita perlu memeriksa Y plus ya. Kita perlu memeriksa Y plus. Nah, ini fast set maksimum, kemudian turbulen, Y plus. Ini kita harus periksa. Apakah model K epsilon itu cocok atau memenuhi syarat bahwa di dalam simulasi ini model K epsilonnya bisa dipergunakan. Itu adalah dengan cara mengetahui Y plusnya. Nah ini, sorry, ini wall dipilih semua kecuali yang ini ya. Ini kan miliknya interface ya. Wall, baffle, ABCD, kemudian baffle, dasar, dinding, impel shaft ini kan wall semua ya. Kita hitung turbulen wall plusnya. Nah, kita lihat di sini bahwa wall J plusnya itu di antara 30 sampai 300 ya. Atau di bawah 30 boleh ya. Ya, ini. Tapi yang terbaik adalah di antara 30 sampai 300. Nah, ini masih kebanyakan nilainya masih di antara itu ya. Jadi model K epsilon sesuai untuk kita pergunakan. Ya. Untuk mengetahui mixing time, kita harus menyiapkan sebuah tracer ya. Nah, tracer itu kita ambil ya dari ini, dari air saja ya. Karena syaratnya tracer itu ya densitasnya harus sama ya dengan eh, apa liquidnya. Namun apa ini dia misalkan dia tapi zatnya harus beda ya. Misalkan apa NaCl ya sekian persen gitu. Yang penting dia densitasnya mirip dengan air karena kalau tidak mirip, kalau dia lebih besar maka dia akan tenggelam ya. Itu jelas tidak mengikuti flow patternnya ya. Dan kalau dia lebih rendah, dia juga akan mengapung. Nah, ini juga tidak bisa dipakai sebagai tracer. Dan syarat kedua adalah dia harus larut di dalam air ya, larut di dalam likuida yang kita aduk. Jadi dia nanti kita seperti kita meneteskan sesuatu, ya misalkan ada air gitu ya, kita teteskan tinta,
Di situ tintanya densitasnya mirip dengan air. Nah, tinta itu nanti akan menyebar, ya. Menyebar baik secara difusi maupun secara konveksi. Nah, di sini kita juga akan melakukan hal yang sama, tapi menggunakan model, ya. Modelnya adalah bahwa gerakan dari tracer itu mengikuti vektor velocity liquida yang ada di dalam tangki berpengadu. Misalkan ini kita beri nama tracer, ya. Ini nggak perlu pakai ini. Kemudian kita change create, ini no, ya. Jadi nanti kita punya satu lagi yaitu tracer. Jika sudah selesai, close, ya. Setelah kita menambahkan, ya, spesies yang kita beri nama tracer, maka di sini kita harus setting ini, ya, mixture-nya. Nah, ini karena ini sudah komponennya sudah tidak satu, ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan setting di dalam tangki berpengadu itu apa ininya, komponennya gitu, ya. Nah, ini komponennya. Nah, ini kita harus edit, ya, tracer water liquid. Nah, ini tracer add ke samping, water liquid add ke samping. Ya, ini di remove. Kita kan nggak menggunakan H2O gas, O2 gas, N2 gas. Ya, jadi kita hanya menggunakan tracer dan H2O liquid. Ya, kemudian oke. Ya, oke. Ya, itu. Udah, kemudian density. Nah, ini density-nya bisa kita cek, ya. Density-nya ini kita gunakan volume weighted mixing, kemudian viscosity, ya. Ini penting. Ya, ini mass weighted mixing law. Ya. Change. Nah, jangan lupa di change ini, ya. Udah. Close. Kemudian kita cek di method untuk solutionnya. Ini Presto, second order. Ini kita setting second order, ya. Oke, kemudian kontrol, tidak ada masalah, ya. Kemudian equation. Nah, ini yang akan kita hitung itu hanya tracernya saja, tapi yang lain itu tidak kita hitung karena itu sudah selesai dihitung. Jadi kita hanya menjejak tracernya saja mengikuti pola alirnya. Ya, jadi ini tracer saja, yang lain tidak perlu kita centang. Oke. Untuk mengetahui mixing time, kita kan harus memasukkan sebuah tracer, ya. Nah, seperti kita menginjeksikan tinta gitu, ya, ke dalam suatu cairan di dalam suatu wadah itu. Nah, penginjeksiannya itu kalau disimulasi itu kita harus menyiapkan suatu tempat, ya, kecil gitu, tempat yang kecil, volumenya kecil, yang di situ nanti eh, kita beri nilai awal sebagai dengan konsentrasi awal injeksinya, tracernya, ya. Nah, ini kita buat gitu, ya. Kita buat ini manual, kemudian cell register, ya, new, ini region, ya. Region kita siapkan. Nah, ini kita teteskan di bagian atas, ya, atau di permukaan, dekat dengan permukaan, ya. Misalkan di sini, ini dekat dengan permukaan, ya, di tempat yang paling jauh, ya, dari impellernya, ya. Z 0,29 di dekatnya dinding, di permukaan dekat dengan dinding, gitu, ya.
di permukaan dekat dengan dinding. Ini inside sphere ya. Nah, ini ya radiusnya 5 mili ya. Jadi kita beri nama injektor in injeksi dan save display close. Lalu tempat yang telah kita buat ya sebagai lokasi injeksi itu kita isi dengan tracer. Nah, ini kita isi dengan tracer, diinjeksi sini dengan harga 1 gitu ya. Jadi nanti kan 1 ini kan menyebar ya. Value 1 ini kan menyebar ke seluruh bagian tangki. Jadi di tempat injeksi ini kan isinya hanya tracer saja, nggak ada airnya. Nah, nanti dari situ kemudian kalau sudah menyebar, maka nilainya nilai konsentrasi tracer di seluruh bagian tangki itu akan terisi ya gitu. Nah, sampai nanti kalau sudah dikatakan nilainya sudah konstan, semua bagian di dalam tangki itu nilainya sudah sama ya atau konstan, maka mixing time-nya sudah tercapai. Nah, ini kita patch. Nah, kita patch. Tuh. Berikutnya adalah mempersiapkan tempat pengamatan. Ya, tempat pengamatan untuk konsentrasi tracernya. Nah, ini kita buat titik ya. Titik katakanlah ini poin 1 gitu ya. Reference global. Ini kita buat titik 01 029 ya. Itu terus kemudian poin 2 ini di seberangnya ya. Seberang titik injeksi create, kemudian ini poin ketiga adalah titik yang terjauh ya dari titik injeksi ya ini. Nah, min 0,1 itu ini 1 cm di atas dasar eh, tangki ya. Jadi di sini ini di permukaan ini titik yang paling jauh ya. Ini 1. Oke, create ya. Nah, jadi kalau kita lihat di meshnya ini dinding ya ABCD ya, faset kemudian poin 1 2 3. Nah, ini kira-kira ini titiknya. Nah, ini titiknya ya. Nah, ini titiknya 1 2 3. Jadi kalau kita lihat di posisinya, nah ini posisinya, nah ini, nah ini ya. Jadi ini titik injeksinya di sini ya. Nah, kita amati di bagian sini termasuk juga titik injeksinya. Kita siapkan sekarang adalah ini ya, apa report definition-nya ya. Nah, ini report definition-nya kita siapkan. Ini vertex average ya. Vertex average misalkan ini injektornya atau tracer source-nya ya. Tracer source-nya ini adalah poin 1 ya, ini spesies. Nah, ini mass function of tracer. Nggak perlu print to console. Ya.
Ini satu, ya, terus kemudian lagi service report, vertex average, ya. Nah, ini pengamatan observation di service, ya. Ini poin 2, ini sama spesies mass fraction, nggak perlu, ini print to console, ya. Oke, terus satu lagi vertex average observation di bagian bottom. Ini spesies mass fraction poin 3. Tidak perlu report file, print to console. Ya, oke. Ya, close. Kemudian monitor. Nah, ini ya. Observation. Oke, semua sudah. Lalu untuk mengamatinya dalam bentuk plot, kita buat ya. Ini new. Jadi ini kita buat mixing time supaya pengamatan konsentrasi di 3 tempat tadi itu dalam satu grafik ya. Ini kan observation, ini observation surface dan tracer source ya. Ini time step ya, flow time bisa, atau ini mixing time ya. Terus di print to console gitu ya. Nah, oke, nanti untuk skala Y-nya bisa kita atur belakangan. Oke. Ya, close. Ini mungkin nggak perlu ya. Ini tidak perlu ini. Kita kan sudah ada mixing time ya. Nah, ini tidak perlu. Juga tidak perlu. Tapi jangan khawatir. Ini di sini masih ada. Ya, ini masih ada. Ini kan report definisinya, kalau yang ini plottingnya, apa yang diplot gitu. Mari kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu tracer itu kalau terbagi secara merata itu berapa konsentrasinya. Ini ya. Tracer ya di moving dan static. Ini berapa? Nah, ini nilainya. 26 ini ya. 26. Menurut Baker dan Penny, mixing time itu ditentukan oleh persamaan berikut ya. 0,99 kali C tak beringkat. C tak beringkat itu ini ya. 26, nah ini ya. 26838. 2683833. Nah, ini ya. Nah, ini berapa konsentrasinya? Jadi apabila konsentrasinya sudah mencapai angka sekian, jadi menurun ya, di titik source-nya itu menurun sampai dengan sekian, dan yang di titik pengamatan di luar injeksinya, di luar tempat injeksinya sudah dari 0 mencapai angka sekian, itu berarti mixing time-nya sudah tercapai ya. Nah, untuk menentukan waktu pencampurannya ya, Baker dan Penny menampilkan rumus seperti berikut ya. Ini untuk AB dan U ini adalah parameter untuk ini. Rasten turbin diperoleh waktu pencampurannya adalah 18,85 detik. Nah, ini akan kita buktikan apakah hasil simulasi kita mencapai angka sekian. Nah, oleh karena itu
Ini close, kemudian kita coba, kita lakukan run kalkulasi. Nah, ini time step-nya berapa ya? Ya, kalau dari pengalaman kami itu time step-nya adalah 0,01 ya. Ini supaya agak halus ya. 0,1. Nah, ini kalau 100 kali gitu ya, berarti kan 1 detik ya. Kita coba bagaimana ininya, profilnya. Kita calculate. Nah, ini mixing time. Nah, ini yang masih kelihatan adalah yang bagian apa? Bagian tracer, ya bagian injeksi, maaf. Yang bagian observation di surface dan bottom masih belum kelihatan. Nah, supaya lebih kelihatan, mungkin kita coba atur ini apa? Skalanya ya. Coba ini kita stop dulu. Ini kita atur skalanya ya. Skalanya kita atur dulu. Nah, ini ya, coba kita atur dulu skalanya di sini. Mixing time ya. Get data every time step. Load time X. Nah, ini ya, kita auto range ya. Ini precisionnya agak besar ya. Nah, ini eksponensial saja supaya lebih enak. Precisionnya 5 gitu ya. Minimum maksimumnya ya, ini tadi berapa di average-nya ya, di average-nya 2,65 ya, kita ambil saja 5 min 5 gitu ya. Oh, ini kurang E ya, E min 5 E min 5 gitu ya. Apply, coba kita lihat. Kita lanjutkan. Nah, ini masih belum ya, masih belum nampak. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu. Ini masih sekian ya, belum nampak. Kita coba kita tunggu dulu. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini sudah mulai turun yang bagian source-nya, bagian tempat injeksinya sudah mulai turun sampai segini. Ya, kita lanjutkan 1000 kali iterasi. Tapi yang observation bottom sama observation surface-nya masih belum kelihatan. Nah, mulai detik ketiga ini sudah nampak ya bahwa konsentrasi di titik pengamatan dasar dan permukaan sudah, konsentrasinya sudah naik ya. Nanti kita tunggu sampai nanti hasilnya ketiga garis ini akan berhimpit. Saat mencapai kira-kira 11,5 detik ya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda mulai sama konsentrasi di titik injeksi, kemudian di titik pengamatan di dasar dan di permukaan ya. Ini kita lanjutkan karena kita tadi memperkirakan
waktu pencampurannya adalah 18 detik, maka coba ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di 11,5 berarti kurang kurang 6,5 ya, kurang 6,5 berarti ya 600 gitu ya, 650. Kita lanjutkan dengan tambahan waktu 6,5 detik ya. Nah ini ya, ini bergerak hampir apa mendekati sama ya. Nah ini kita tunggu. Ini kita lihat konsentrasinya masih belum ya, masih belum sampai ke 26,569 ya, 26,569. Jadi kita tambah lagi, misalkan kita tambah ya, 2 detik lagi gitu ya, 200. Ya, kalau kita bisa coba kita ngamati kontur ya. Kontur di plane 14 ya. Apa ini misalkan spesies. Nah, ini mass fraction. Nah, ini ya. Nih, ini anunya. Keliru. Nah, ini adalah konturnya. Ya, seharusnya konturnya nanti ya mestinya harusnya sama ya. Harusnya sama semua ini. Ini kita lihat ya, Pak. Karena tadi kita meneteskan atau menginjeksikan tracer itu di bagian atas, maka yang bagian atas itu terisi dulu ya. Kenapa? Karena untuk tipe Rasten ini terjadi dua segmen ya, segmen atas dan segmen bawah. Gitu. Nah, itu yang atas bercampur lebih dulu, baru yang bagian bawah. Nampak ada loopnya ya ini. Ini loopnya. Itu. Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, mungkin kalau ingin ini ya, ingin skalanya ini lebih ini, mungkin kita nggak usah auto range, tapi ini 3 E-5 gitu ya. Coba. Nah, sudah kelihatan sebenarnya hampir-hampir sama ya. Cuman ini masih ini masih lebih mudah daripada yang atas ya. Nih. Ya, ini bisa disimpan ya, copy to clipboard ini detik ke 18. Nah, ini coba kita simpan ya. Ini kita simpan ini sebagai detik ke 18. Ini kelihatan ya bedanya, ini oranye ini merah. At 18 second. Ya, gitu. Nah, nanti kita lihat di nah ini 20 detik ke 20 ya. Detik ke 20. Nah, ini coba nah, kita lanjutkan. Nah, ini masih belum ya, masih belum 26,26,57 ya. 26,57 masih kurang ya, kita tambahi lagi 200 lagi kira ini sudah detik ke 22
2608 ya, kurang sedikit. Ini 2657. Kosong kurang sedikit, coba kita tambahi 100 ya. Nah, ini sudah makin berimpit ya. Makin berimpit. Kita tambah 100. Kurang sedikit ya. 23 tak tambah 100 lagi. Setelah kira-kira 27 detik. Nah, ini sudah tercapai ya. 2657. Ini sudah berimpit. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan mixing time kita itu eh, berada di sini. Ya, ini ya, berada di sini. Nah ini, ya. Jadi sebenarnya kalau ingin sempurna ya 26,26 detik ya ini. Baru dia semua konsentrasi di semua tempat hampir hampir sama ya. Tapi kalau kita lihat grafiknya ini gitu ya. Ya kira-kira 20 detik ya atau ya sekitar 22,5 detik itu sudah sudah hampir sama ya. Yang jelas di permukaan dan di tempat injeksinya sudah sama ini di detik ke-20 ini hampir sudah sama. Cuman yang di bagian bawah ini masih ada selisih sedikit. Nah, ini coba kalau kita amati bagian ini ya, konturnya. Ini konturnya coba kita amati lagi. Nah, ini sudah sama ya. Warnanya sudah tidak kelihatan, tidak ada bedanya. Jadi eh, ini adalah eh, perhitungan untuk mencapai pencampuran sempurna ya. Jadi diinjeksikan di bagian atas, kemudian diamati di bagian bawah yang sangat jauh, ya, kemudian di permukaan. Ini konsentrasinya tercapai, konsentrasi sama tercapai kurang lebih 27 detik kalau menurut perhitungan menggunakan simulasi. Sedangkan kalau menggunakan data percobaan yang dilakukan oleh Baker dan Penny itu Fasano, Baker dan Penny itu kira-kira 19 detik. Ya ini masuk akal ya hasil simulasi kita. Jadi kalau 19 detik itu sudah ada di sini. Nah untuk mengetahui konsentrasi yang sangat beda, konsentrasi yang sangat kecil itu kan juga nggak mudah ya. Jadi mungkin ini sebuah pendekatan simulasi ini pendekatan yang sudah cukup akurat ya. Jadi kalau diperkirakan itu 19 detik, kita kita menurut perhitungan 27 detik itu kan berarti prediksi kita aman ya. Kita memiliki waktu yang cukup ya untuk supaya pencampuran itu terjadi sempurna. Demikian untuk tutorial bagaimana melakukan simulasi menggunakan CFD untuk Rasten turbin ya menggunakan model K Epsilon. Terima kasih.